tua masih main game aja. Lihat tuh kakakmu udah jadi PNS. Mau jadi apa kamu ini? Bikin keluarga besar kita malu aja. Bayangkan, seorang pemuda yang sejak kecil selalu dihina oleh ibunya sendiri, hanya karena ia suka mengutak-atik komputer di kamar sempitnya. Sementara sang kakak diagung-agungkan karena menjadi pegawai negeri. Setiap kali makan bersama, ia selalu jadi bahan ejekan, dianggap tak berguna, dianggap tak punya masa depan. Namun siapa sangka, dari kegemaran yang diremehkan itu, ia bangkit, dan justru menjelma menjadi miliarder muda yang mengubah nasibnya, bahkan membuat ibunya sendiri menitikkan air mata penyesalan. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh inspirasi ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Semoga yang menonton kisah ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kemudahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam itu, meja makan keluarga kecil di ujung gang sempit kembali menjadi panggung yang sama. Piring beradu pelan, sendok menggores bibir mangkuk, aroma sayur asem naik bersama uap tipis. Raka duduk di ujung meja, menatap nasi yang mendingin. Ia belajar diam, sebab di rumah itu, diam adalah cara paling aman untuk melewati badai yang datang dari arah yang sama. Ibunya bicara dengan nada yang sudah hafal ritmenya. Tentang kakak yang pulang dengan seragam rapi, tentang gaji yang tetap, tentang pujian tetangga di pos ronda. Setiap kalimat terasa seperti batu kecil yang dilempar satu persatu. Raka mendengarkan, napasnya pelan, seolah setiap tarikan nafas harus disensor agar tidak menyinggung langit. Sesekali ia mengangguk, sekadar tanda hadir, meski pikirannya melayang ke baris-baris kode yang menunggu di kamar. Kakaknya datang sedikit terlambat, membawa 2 kardus. Satu berisi kue, satu lagi berisi benda kecil untuk ibunya. Sorak kecil terdengar. Ibunya tersenyum selebar yang jarang dimiliki hari-hari biasa. Ruangan serasa lebih terang. Nama kakak disebut-sebut dengan bangga, seperti doa yang diputar ulang. Raka ikut tersenyum tipis. Ada hangat yang jujur di sana, walau hatinya seperti daun kering yang diremas diam-diam. Usai makan, ia pamit ke kamar. Ibunya menatap sejenak, lalu mengeluarkan kalimat yang tak pernah absen. Kamu itu sudah besar, berhentilah main komputer. Cari kerja yang jelas. Kalimat itu melayang, menabrak pintu kamar yang belum sempat ditutup. Raka menunduk. Dadanya terasa sesak, namun langkahnya tetap ringan. Di balik pintu, ada dunia yang begitu percaya padanya. Dunia yang tidak menuntut ia menjadi apapun selain dirinya sendiri. Kamar itu sempit, tetapi rapi. Di atas meja, sebuah laptop bekas menyala. Kipasnya bising seperti napas anak kecil yang berlari. Raka duduk, menatap layar. Baris-baris kode tampak seperti rasi bintang di malam gelap. Ada pola, ada arah, ada harapan. Ia membuka catatan yang disusun beberapa minggu lalu. Sketsa antarmuka sederhana. Nama aplikasi yang belum pasti. Ide yang lahir dari obrolan singkat dengan Pak Dul, pemilik warung kopi di ujung gang, tentang antrean panjang saat warga datang membayar listrik atau mengambil paket. Mengapa tidak membuat sistem antre daring yang bisa dipakai warung, puskesmas, atau posyandu? Sederhana, jujur, menyelesaikan masalah kecil yang nyata. Ia menulis lagi. Jari-jarinya bergerak pelan namun pasti. Satu fungsi untuk pendaftaran. Satu fungsi untuk notifikasi. Satu fungsi untuk cek antrian secara real time. Ia mencoba merapikan tata letak, mengganti warna tombol, memastikan tulisan cukup besar dibaca di ponsel murah. Sesekali ia berhenti, memejamkan mata, mendengar sayup radio tetangga yang memutar lagu lawas. Dunia terasa melambat saat ia bekerja begini. Waktu berhenti di pergelangan. Dari luar, suara ibunya masih terdengar samar. Membanggakan kakak kepada tetangga yang datang membawa sepiring gorengan. Ada tawa. Ada cerita tentang tunjangan. Ada doa yang diselipkan, agar anak sulung selalu sehat. Raka menatap layar lebih dalam, mengusir rasa kecil yang menyelinap.
Ia mengingat pesan lama dari seorang guru. Hidup itu maraton, bukan lomba lari kilat. Setiap orang punya garis mulai yang berbeda. Di dalam dada, ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan. Hanya itu. Sederhana. Tidak dirangkai panjang. Sebab doa paling jujur memang tidak butuh banyak kata. Menjelang tengah malam, ia menekan tombol simpan. Prototipe itu hidup untuk pertama kalinya. Goyah, belum stabil, seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Raka menatapnya dengan lega yang tidak berisik. Ia membuka ponsel murah, mencoba mendaftar sebagai pengguna. Berhasil. Ia menambahkan satu entry antrian percobaan. Berhasil juga. Lalu ia tersenyum, kecil sekali, nyaris tidak terlihat. Senyum yang hanya dimengerti mereka yang pernah menaklukkan sesuatu sendirian. Pagi berikutnya, ia berangkat lebih awal dari biasanya. Bukan untuk melamar kerja di gedung berpagar tinggi, melainkan menuju warung kopi Pak Dul. Jalanan masih basah, bekas hujan semalam. Motor lewat, menimbulkan sembur air kecil. Ia berjalan cepat sambil membawa selebaran yang dicetak di warnet. Tulisan di atas kertas masih miring, tinta agak pudar. Namun semangatnya utuh. Di warung, Pak Dul sedang menyapu lantai. Raka menyapa, mengutarakan ide, menunjukkan cara daftar, menjelaskan bahwa orang bisa mengambil nomor dari rumah, lalu datang saat gilirannya makin dekat. Tidak perlu berdiri lama, tidak perlu berebut. Pak Dul mengangguk-angguk. Matanya berbinar. Coba saja. Nak, kalau ini memudahkan orang, warung juga ikut mudah. Mereka berdua menempel selebaran di tembok warung. Raka mampir ke posyandu kecil di belakang musala, mengulang cara yang sama. Ada ibu kader yang tertarik, ada yang masih ragu. Raka tidak memaksa. Ia tahu, kepercayaan tidak kabur dalam sehari. Ia tumbuh seperti padi, pelan dan sabar. Siang harinya, saat matahari sedang malas bersembunyi, Raka kembali ke rumah. Ibunya sedang menjemur pakaian. Tatapannya singgah sejenak pada Raka, lalu berlalu begitu saja. Tidak ada tanya, tidak ada salam. Raka menelan kosong di tenggorokannya, lalu melangkah ke kamar. Ia menyalakan laptop, membuka dashboard. 0 pengguna, 0 antrian. Angka 0 yang bisa terasa seperti palu. Ia menarik napas panjang. Memperbaiki satu bug kecil yang tadi terlewat. Memperbaiki ejaan yang salah di tombol. Menunggu. Sore turun. Azan merambat dari masjid. Raka berhenti sejenak. Wajahnya menunduk. Tangan disapukan ke muka. Ia tahu, dalam diam yang lama, ada yang selalu melihat. Ada yang selalu tahu. Usai doa pendek, ia kembali ke layar. Masih 0. Di luar, ada suara motor kakaknya berhenti di depan rumah. Sapa hangat, kabar baru, rencana liburan singkat dari kantor. Raka tersenyum samar. Ia ikut keluar, membawa 2 gelas teh hangat. Ibunya tak sengaja menyenggolnya kecil. Teh tumpah di punggung tangan. Panasnya menyengat. Belum sempat minta maaf, ibunya sudah kembali tenggelam dalam kisah tentang betapa baiknya hidup yang jelas dan pasti. Malam tiba lagi. Dunia mengecil menjadi setinggi meja kayu dan selebar layar. Raka menyalakan lampu kecil di pojok, mengganti posisi duduk, mengatur bantal sebagai sandaran. Ia menulis lagi. Menambah satu fitur kecil untuk pesan singkat jika giliran antrian sudah dekat. Mengganti huruf agar lebih ramah di mata tua. Segalanya dibuat sederhana. Ia menolak membuatnya canggih demi pamer. Ia hanya ingin orang yang paling butuh bisa memakainya tanpa merasa ditertawakan. Hampir tengah malam, notifikasi kecil itu akhirnya datang. 1 pengguna baru. Raka berhenti bernapas sejenak. Ia membaca nama yang tertera. Sebuah nomor ponsel dengan inisial yang asing. Lalu 2 entry antrian di warung Pak Dul. Hening dalam kamar berubah menjadi suara lembut yang tidak bisa dijelaskan.
Seperti bisik hujan pertama setelah kemarau. Raka memutar kursi, menatap langit-langit yang retak halus. Senyumnya pecah, tetap kecil, tetapi sekarang hangatnya sampai ke ujung mata. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari Pak Dul. Orang-orang bilang ini membantu. Nak, besok kita coba tempel ulang selebaran yang lebih jelas. Raka menjawab singkat. Siap, Pak. Terima kasih. Ia mengetik sambil menahan bulir air mata yang tiba-tiba muncul tanpa aba-aba. Bukan tangis sedih. Ini semacam lega yang lama disandera. Dari ruang tengah, televisi masih menyala. Ibunya tertidur di kursi. Suara siaran malam mengisi ruang. Raka berjalan pelan, menutup selimut di pangkuan ibunya. Ia menatap wajah yang sama dengan wajahnya saat terpantul di kaca tua. Ada garis lelah, ada riwayat panjang, ada kisah-kisah yang tidak sempat diceritakan. Raka menunduk, berbisik singkat. Ya Allah, mudahkan langkah ini. Jagalah hati yang pernah melukai, agar esok bisa saling memaafkan. Ia kembali ke kamar, menutup pintu, namun tidak menutup hatinya. Menjelang subuh, angka di dashboard bertambah pelan. 2 pengguna. 3. 5. Tidak banyak. Tetapi setiap angka adalah suara orang yang memilih percaya. Pada waktu yang sama, di rumah, ada udara baru yang sangat tipis, seperti aroma roti yang dipanggang jauh di ujung jalan. Hampir tidak terasa, namun cukup untuk membuat orang menoleh. Raka merebahkan tubuh sejenak. Matanya lelah, tetapi pikirannya terang. Ia teringat hari-hari ketika ejekan jatuh seperti hujan batu. Teringat bagaimana ia pernah ingin membuang semua mimpinya ke tong sampah. Namun malam itu, di antara kipas laptop yang makin bising, ia menemukan satu alasan untuk bertahan. Bukan karena ingin membalas hinaan. Bukan karena ingin mengalahkan siapapun. Melainkan karena ia melihat celah kecil di dunia ini yang bisa ia betulkan dengan tangannya sendiri. Tepat ketika ia hampir tertidur, ponsel kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Besok Posyandu ingin mencoba antrian daring untuk imunisasi pagi. Bisa datang membantu. Raka terbangun penuh. Ia duduk tegak. Di mata yang memerah, ada kilat yang tidak muncul dari lampu apapun. Ia menatap layar, lalu mengetik jawaban pelan. Insya Allah, saya datang lebih pagi. Di luar, fajar mulai mengusir sisa malam. Burung-burung dari pohon jambu tetangga bersuara pendek, seperti nada pembuka pada lagu yang belum dimainkan. Raka menatap cermin kecil di atas meja. Wajahnya pucat, namun di sudut bibir ada keberanian yang dulu tidak pernah tinggal lama. Ia merapikan rambut, menutup laptop, lalu bersandar pada kursi. Hari itu belum berubah menjadi cerita yang akan dibicarakan banyak orang. Belum ada angka miliaran. Belum ada gedung bertingkat yang membawa namanya. Belum ada maaf yang mengalir di ruang tamu. Yang ada baru satu notifikasi kecil, 2 selebaran kusam, dan kepercayaan yang tumbuh setinggi doa yang diucapkan pelan di ujung malam. Di dashboard, sebuah angka bertambah 1 lagi. Lalu layar berkedip pendek. Ada sesuatu yang baru tersambung. Dan di ambang pagi yang basah, langkah pertama itu terasa lebih berat dari gunung, namun juga lebih ringan dari sehelai daun. Raka menatapnya lama-lama, lalu tersenyum tanpa suara. Endapan penasaran perlahan memenuhi udara. Karena ia tahu, pintu yang terbuka malam ini bukan pintu biasa. Ini pintu yang jika dilangkahi, tidak akan pernah menutup dengan cara yang sama. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Raka sudah menjejakkan kaki di posyandu kecil belakang musala. Suara ayam berkokok masih bersahutan, bercampur riuh ibu-ibu yang menuntun anak-anak balita mereka. Di depan pintu, spanduk lusuh bergambar logo kesehatan berderai diterpa angin. Bangku kayu berderet, sebagian sudah terisi. Bau minyak telon dan bubur bayi menguar dari sudut ruangan. Raka berdiri canggung dengan laptop bekas yang ia bawa dalam tas kain. Beberapa ibu kader menyambutnya dengan tatapan ragu. Kamu yang bikin antrian daring itu, nak?
Tanya seorang ibu berkerudung biru, wajahnya penuh garis usia. Raka mengangguk pelan. Senyumnya tipis. Ia segera menjelaskan dengan sederhana cara daftar nomor lewat ponsel, cara cek giliran, dan bagaimana notifikasi bisa muncul beberapa menit sebelum dipanggil. Awalnya, sebagian masih kebingungan. Ada yang memandang layar ponselnya dengan kening berkerut, ada yang mencoba mendaftar tetapi salah menekan tombol. Raka dengan sabar menuntun satu persatu. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Coba, Bu, pilih yang warna hijau. Iya, betul. Nah, sekarang nomor antreannya sudah keluar. Beberapa wajah mulai berubah lega. 1-2 ibu tersenyum, lalu mulai membisikkan kabar kepada yang lain. Tak lama, antrean pertama berhasil berjalan. Nama anak muncul di layar ponsel Kader, sesuai dengan giliran. Suasana yang tadinya riuh dan membingungkan perlahan lebih teratur. Anak-anak bisa menunggu di pangkuan ibu tanpa berdesakan. Para kader tidak lagi harus berteriak keras memanggil nama. Semua berjalan lebih tenang. Pak RT yang kebetulan datang meninjau ikut tercengang. Ini bikinan kamu, Kak? Tanyanya sambil mengelus janggut. Raka mengangguk, menjelaskan sebisanya. Pak RT tersenyum lebar, menepuk pundak Raka. Kalau begini, posyandu kita bisa jadi contoh di kelurahan. Bagus sekali. Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi Raka, rasanya seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Hari itu, lebih dari 50 nomor antrean berjalan tanpa masalah. Ibu-ibu kader mulai yakin. Mereka bahkan meminta Raka membuat panduan sederhana yang bisa ditempel di dinding. Raka menuliskan langkah-langkah dengan spidol di kertas karton bekas kalender. Tulisannya miring, tapi jelas. Satu persatu mata menatap kagum. Sore harinya, saat Raka pulang membawa laptop di tas, ia merasa langkahnya lebih ringan. Jalan setapak yang biasa ia lewati, kali ini terasa seperti lorong yang menuntun menuju sesuatu yang lebih besar. Di dada, ada semacam bara kecil yang menyala. Bara yang tak bisa dipadamkan oleh hinaan atau ejekan. Bara yang justru tumbuh setiap kali dihembus angin keraguan. Namun setibanya di rumah, kenyataan kembali menampar. Ibunya duduk di kursi bambu. Wajahnya kusut setelah berdebat dengan pedagang sayur. Saat melihat Raka datang, ia hanya menggeleng. Dari mana saja? Main komputer lagi? Kalau kakakmu itu jelas. Pulang kerja bawa beras, bawa uang. Kamu bawa apa? Suaranya menusuk, lebih tajam dari belati. Raka menelan ludah. Ingin rasanya ia bercerita tentang posyandu, tentang senyum ibu-ibu yang terbantu, tentang tepukan di pundak dari Pak RT. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, bagi ibunya, semua itu belum nyata. Belum cukup besar untuk disebut prestasi. Jadi ia memilih diam. Menaruh tas, masuk ke kamar, dan kembali menyalakan laptop. Di layar, angka pengguna perlahan bertambah. Belum banyak, tetapi sudah lebih dari 10 orang yang memakai. Ada pesan singkat masuk dari Pak RT, mengabarkan bahwa ia sudah cerita ke lurah tentang aplikasi itu. Raka membacanya berulang kali. Senyumnya samar tapi penuh arti. Malam itu, ia tak bisa tidur cepat. Ia menambahkan fitur baru, laporan harian otomatis yang bisa dikirim ke email atau WhatsApp pengurus. Tangannya bekerja tanpa henti. Jari-jarinya lincah menari di atas keyboard. Meski mata lelah, semangatnya justru makin membara. Di sela-sela itu, ia berbisik lirih. Ya Allah, bimbing langkah ini. Jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan. Beberapa hari berikutnya, kabar tentang antrian daring buatan Raka menyebar cepat. Warung kopi Pak Dul semakin ramai. Orang-orang sengaja mampir, ingin mencoba mendaftar lewat ponsel. Anak-anak muda penasaran. Para bapak mulai membicarakan di pos ronda. Bahkan, ada seorang guru sekolah dasar yang menanyakan apakah sistem itu bisa dipakai untuk pembagian raport. Raka menanggapi dengan hati-hati. Ia tahu, idenya sederhana, tapi jika terus dikembangkan,
bisa menjangkau lebih banyak. Namun, di tengah semua itu, hinaan dari ibunya tak juga berhenti. Setiap pagi, selalu ada sindiran yang dilempar tanpa ampun. Kapan kamu kerja sungguhan? Kak? Jangan cuma bikin mainan. Hidup itu butuh uang, bukan angka-angka di layar. Kata-kata itu menusuk lagi, membuat dada Raka terasa sesak. Suatu malam, saat keluarga besar berkumpul karena ada acara arisan, luka itu semakin dalam. Di hadapan paman dan bibi, ibunya lagi-lagi membandingkan. Syukur saya punya anak sulung seperti Andi. Jadi pegawai negeri, jelas masa depannya. Kalau si Raka ini, entahlah. Dari dulu maunya ngurung diri sama komputer. Tak ada guna. Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu. Raka menunduk, mencoba menelan rasa pahit itu tanpa suara. Di kamar, usai acara, ia duduk termenung. Matanya menatap layar kosong. Air mata yang lama ditahan akhirnya jatuh. Ia merasa kecil, sangat kecil. Namun dalam tangis itu, ada tekad yang justru mengeras. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, berbisik lirih. Ya Allah, jika ini jalan yang kau bukakan, aku akan terus melangkah. Meskipun dunia menertawakan, aku percaya engkau tidak. Keesokan harinya, sebuah kejutan datang. Lurah memanggilnya ke kantor kelurahan. Di sana, beberapa ketua RT sudah berkumpul. Mereka ingin mendengar langsung bagaimana sistem itu bekerja. Raka mempresentasikan dengan suara bergetar, tangan berkeringat, namun isi kepalanya teratur. Ia menunjukkan bagaimana aplikasi bisa mengurangi kerumunan, mempersingkat waktu, dan membuat laporan otomatis. Lurah terlihat terkesan. Kalau bisa diterapkan di semua posyandu dan warung warga, ini akan sangat membantu, katanya sambil mengangguk. Raka menunduk. Rasa syukurnya meluap. Itu adalah pintu pertama yang benar-benar terbuka. Bukan hanya sekadar percobaan di warung kopi, tapi sebuah peluang untuk melangkah lebih jauh. Sepulang dari kelurahan, langkah Raka begitu ringan. Namun sesampainya di rumah, wajah ibunya tetap dingin. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan. Yang ada hanya pertanyaan yang menohok. Dapat uang berapa dari itu semua? Raka terdiam. Ia tahu, ibunya hanya mengukur keberhasilan dari materi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia yakin, suatu saat ia akan mampu menjawab pertanyaan itu dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Malam itu, sebelum tidur, ia menuliskan kalimat singkat di buku catatan kecil. Hari ini pintu pertama terbuka. Aku akan terus mengetuk, sampai semua pintu terbuka, satu persatu. Dan di luar jendela, bulan sabit menggantung rendah, seakan menjadi saksi perjalanan seorang pemuda yang selama ini diremehkan, namun diam-diam sedang mempersiapkan langkah menuju dunia yang jauh lebih besar daripada sekadar kamar sempit tempat ia duduk selama ini. Malam itu, ruang tamu rumah sederhana keluarga Raka kembali dipenuhi suara. Ada arisan bulanan yang kebetulan giliran diadakan di rumah mereka. Kursi plastik disusun berderet. Meja panjang dipenuhi kue basah dan poci teh panas. Para paman, bibi, dan sepupu datang dengan wajah ceria. Tawa bersahutan, obrolan berganti-ganti topik, dari harga cabai sampai gosip tentang tetangga yang baru membeli motor baru. Raka duduk di sudut, menunduk, lebih banyak diam. Seperti biasanya, ia tidak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari lingkaran itu. Kakaknya, Andi, hadir dengan seragam rapi meski acara hanya keluarga. Seragam itu seperti medali, simbol yang selalu dibanggakan ibunya. Setiap kali Andi bicara, semua telinga seolah lebih dekat, semua mata lebih hangat. Sementara itu, tatapan pada Raka tidak sama. Ada yang hanya sekilas, ada pula yang penuh tanda tanya. Dan, seperti yang sudah bisa diduga, ibunya mulai membuka percakapan yang membuat jantung Raka kembali bergetar tak nyaman. Alhamdulillah saya tenang punya anak seperti Andi, ucapnya lantang, sambil menepuk pundak putra sulungnya. Jelas masa depannya, pegawai negeri, gaji tetap, dihormati orang. Kalau Raka,
Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah anak bungsu yang duduk di pojok. Entahlah, dari dulu maunya ngurung diri sama komputer. Nggak jelas kerjaannya. Sampai sekarang belum bawa apa-apa. Tawa kecil terdengar dari bibir beberapa sepupu. Ada pula yang hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak mendengar. Raka menunduk semakin dalam. Hatinya panas, seperti bara yang dikipasi terus-menerus. Ingin rasanya ia berdiri, berteriak bahwa apa yang ia lakukan bukanlah mainan. Bahwa sistem antrian yang ia buat sudah membantu banyak orang. Bahwa lurah sendiri sudah memberi lampu hijau untuk mencoba di beberapa tempat lain. Tapi bibirnya terkunci. Ia tahu, bagi ibunya, semua itu belum ada nilainya. Belum sebanding dengan status pegawai negeri yang diagung-agungkan. Sore itu, ia menelan semua luka, membiarkannya menebal dalam dada. Ketika acara selesai dan semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Ibunya merapikan gelas. Masih sesekali mengeluh. Seandainya kamu bisa seperti kakakmu, Ka, hidup saya pasti lebih tenang. Tidak usah khawatir kamu mau jadi apa. Kata-kata itu menusuk, lebih dalam dari sebelumnya. Raka kembali ke kamarnya. Laptop tua itu sudah menunggu. Layarnya penuh baris kode. Notifikasi dari pengguna baru masuk pelan-pelan. 3 posyandu sudah resmi menggunakan sistemnya minggu ini. Bahkan ada kabar bahwa kantor kelurahan ingin mencoba untuk pembagian sembako bulan depan. Itu pencapaian nyata. Tetapi sayangnya, pencapaian itu hanya bisa ia rayakan sendirian. Ia menatap layar lama-lama. Dadanya sesak. Air mata yang ditahan akhirnya jatuh, membasahi kertas catatan di meja. Ia berbisik lirih. Hampir tanpa suara. Ya Allah, beri aku kesabaran. Jangan biarkan aku berhenti hanya karena kata-kata yang menusuk. Aku percaya, engkau punya rencana. Beberapa hari setelah arisan itu, Raka mendapat undangan dari kelurahan. Ia diminta mempresentasikan sistemnya di hadapan perwakilan kecamatan. Ini kesempatan besar, jauh lebih besar dari sekadar posyandu. Ia menyiapkan materi sederhana, mencetak selebaran, merapikan demo aplikasi. Jantungnya berdebar, tetapi semangatnya menyala. Hari presentasi tiba. Aula kecil di kantor kecamatan sudah terisi beberapa orang. Ada camat, lurah, dan sejumlah kepala desa. Raka berdiri di depan. Laptopnya tersambung ke proyektor. Tangannya gemetar, suaranya sedikit bergetar. Tetapi setiap kata yang keluar penuh keyakinan. Ia menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana bisa mengurangi kerumunan, membuat laporan otomatis, dan mempermudah warga. Awalnya, ruangan itu hening. Namun setelah ia selesai, tepuk tangan terdengar. Camat mengangguk-angguk. Matanya berbinar. Anak muda ini hebat. Dari kamar sempit, bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Kita harus dukung. Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar hangat. Sepulang dari kecamatan, ia ingin sekali bercerita kepada ibunya. Tentang tepuk tangan itu, tentang pujian dari camat. Namun ketika ia masuk rumah, ibunya hanya menatap sekilas lalu bertanya, dapat uang berapa dari acara itu? Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Raka terdiam, bibirnya keluh. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, saat ini belum ada uang yang nyata. Yang ada hanya harapan dan jalan yang baru terbuka. Ia menunduk, lalu masuk ke kamar tanpa kata. Di balik pintu, ia duduk di kursi, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Luka itu menebal, tapi bersamaan dengan itu, tekadnya juga mengeras. Ia berjanji dalam hati, suatu saat ia akan mampu menjawab pertanyaan itu. Suatu saat ibunya akan melihat sendiri, dengan mata kepalanya, bahwa apa yang ia sebut mainan bisa menjadi jalan rezeki yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, Raka bekerja tanpa henti. Ia tidur larut, bangun lebih awal. Laptop tua itu menjadi saksi betapa keras ia berjuang. Fitur demi fitur ia tambahkan. Dari laporan keuangan sederhana,
hingga sistem notifikasi yang lebih cepat. Ia belajar dari tutorial gratis di internet, membaca forum, bertanya di grup komunitas. Semua ia lakukan dengan penuh semangat. Jumlah pengguna semakin bertambah. Beberapa warung sudah ikut mencoba. Bahkan ada kabar bahwa sebuah koperasi kecil tertarik untuk bekerja sama. Namun semua itu masih ia simpan sendiri. Ia tidak ingin lagi kecewa jika cerita itu hanya berakhir dengan ejekan. Suatu malam, saat ia sedang mengetik, pesan masuk dari seorang pengurus koperasi. Mereka meminta Raka datang untuk membicarakan kemungkinan membuat sistem keanggotaan berbasis aplikasinya. Mata Raka berbinar. Ia membacanya berulang kali. Itu adalah pintu berikutnya. Pintu yang lebih besar. Namun di ruang tengah, suara ibunya terdengar lagi, bercampur dengan tawa kakaknya yang baru pulang kerja. Syukurlah ada Andi. Hidup saya tidak akan susah. Kalau hanya berharap pada Raka, entah apa jadinya. Kata-kata itu menembus dinding kamar, menusuk hati. Raka menatap layar laptopnya lama-lama. Di matanya, luka dan semangat berkelindan. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak mudah. Tetapi justru disitulah harga diri dan masa depannya dipertaruhkan. Ia mengepalkan tangan, berbisik pelan. Aku akan buktikan, Bu. Aku akan buktikan, dengan izin Allah. Dan malam itu, di kamar sempit dengan kipas laptop yang berisik, tekad Raka semakin bulat. Luka boleh menebal, tetapi dari luka itulah tumbuh keberanian yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh siapapun. Fajar baru saja merekah ketika Raka sudah berdiri di depan gedung kecil milik koperasi warga. Bangunannya sederhana, cat dinding mulai pudar, tapi papan nama bertuliskan Koperasi Maju Bersama masih tegak di depan pintu. Udara pagi membawa aroma tanah basah, sisa hujan semalam, bercampur bau gorengan dari pedagang keliling. Raka menggenggam tas kain berisi laptop tuanya. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah tahu hari itu bukan hari biasa. Di dalam ruangan, beberapa pengurus koperasi sudah menunggu. Ada bapak paruh baya berpeci, ada ibu-ibu yang mencatat dengan buku besar, dan seorang pemuda yang tampaknya baru lulus kuliah. Mereka menyambut Raka dengan ramah, meski sorot mata penuh rasa penasaran. Jadi, ini kamu yang bikin sistem antrian daring itu, nak? Tanya ketua koperasi, suaranya berat tapi bersahabat. Raka mengangguk. Ia segera mengeluarkan laptop, menyalakan layar, dan mulai menjelaskan dengan hati-hati. Tangannya bergetar, tapi setiap kata keluar dengan tenang. Ia tunjukkan bagaimana sistemnya bisa dipakai untuk mencatat anggota koperasi, memantau simpanan, bahkan membuat laporan sederhana tanpa harus menulis berlembar-lembar di buku. Beberapa pengurus mengangguk pelan. Ada rasa kagum, tapi juga keraguan. Bagus, nak, ujar si ketua. Tapi apa kamu sanggup kalau ini dipakai banyak orang? Jangan sampai nanti di tengah jalan rusak. Pertanyaan itu menusuk. Namun Raka menatap mereka penuh keyakinan. Insya Allah, saya akan terus memperbaiki. Saya juga akan siap membantu kalau ada masalah. Pembicaraan berlangsung lama. Mereka menanyakan biaya, kemungkinan kerjasama, dan cara agar sistem bisa dipahami orang-orang desa yang belum terbiasa dengan ponsel pintar. Raka menjawab satu persatu dengan jujur. Ia tidak menutup-nutupi keterbatasannya, tapi menekankan niatnya yang kuat untuk terus belajar. Akhirnya, ketua koperasi memutuskan untuk mencoba. Kita pakai dulu di koperasi ini. Kalau berhasil, baru kita ceritakan ke koperasi lain. Raka menunduk. Wajahnya bercahaya. Itu adalah langkah nyata, jauh lebih besar dari posyandu dan warung kopi. Ia pulang dengan senyum yang sulit hilang. Namun setiba di rumah, senyum itu kembali runtuh. Ibunya duduk di kursi bambu, menatap dengan tajam. Dari mana lagi kamu? Jangan-jangan main komputer nggak jelas lagi. Suaranya penuh curiga. Raka ingin menjawab. Ingin menceritakan bahwa koperasi sudah setuju mencoba sistemnya. Tapi sebelum ia sempat buka mulut, ibunya menambahkan dengan nada lebih pedas. Kalau kakakmu itu jelas,
tiap bulan bawa gaji. Kamu cuma bawa badan capek. Sampai kapan mau bikin malu keluarga? Kata-kata itu menghantam seperti badai. Raka menunduk, lalu melangkah ke kamar tanpa suara. Di balik pintu, ia duduk lama. Air mata mengalir. Namun bersama air mata itu, tekadnya kembali mengeras. Ya Allah, aku lelah. Tapi aku tidak akan menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah kulalui akan sia-sia. Hari-hari berikutnya penuh kerja keras. Raka bolak-balik ke koperasi, membantu para pengurus mencoba sistem. Ia sabar mengajari mereka satu persatu. Terkadang laptopnya error, terkadang sinyal internet lambat, tapi ia tidak pernah marah. Ia tahu, semua kesulitan itu bagian dari jalan panjang yang sedang ia tapaki. Sedikit demi sedikit, sistem itu mulai terbiasa dipakai. Anggota koperasi kagum karena laporan bulanan bisa keluar lebih rapi. Anak-anak muda desa mulai penasaran. Beberapa bahkan menawarkan diri untuk ikut belajar. Raka menerima mereka dengan senang hati, seolah menemukan saudara baru yang percaya padanya. Suatu malam, ia duduk sendiri di kamar, menatap layar laptop yang penuh notifikasi. Jumlah pengguna makin banyak, permintaan fitur makin banyak. Ia tahu, ia butuh komputer yang lebih kuat, server yang lebih stabil. Tapi ia tidak punya cukup uang. Laptop tua itu sudah sering panas, bahkan mati mendadak. Raka menggenggam kepalanya, bingung. Saat itulah pesan dari ketua koperasi masuk. Nak, kalau kamu butuh dukungan, kami bisa bantu sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli komputer baru. Raka tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ia membalas singkat, penuh syukur. Malam itu ia sujud lama di atas sajadah. Ya Allah, aku tahu Engkau mendengar. Terima kasih. Bimbing aku agar tidak salah jalan. Keesokan harinya, dengan uang patungan dari koperasi, ia membeli sebuah komputer bekas yang jauh lebih baik dari laptop tuanya. Bukan yang paling canggih, tapi cukup kuat untuk menampung sistemnya. Saat pertama kali menyalakan komputer itu, ia merasa seperti membuka pintu ke dunia baru. Namun, meski keberhasilan demi keberhasilan datang, hubungan dengan ibunya tetap renggang. Setiap kali ia pulang terlambat, selalu ada pertanyaan bernada curiga. Setiap kali ia menyalakan komputer, selalu ada sindiran. Kapan kamu berhenti mainan itu? Jangan sampai nanti mati kelaparan. Hati Raka sakit, tapi ia menelan semuanya. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk membuktikan. Luka itu ia simpan, menebal, berubah menjadi bahan bakar. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Koperasi yang bekerja sama dengan Raka tiba-tiba mendapat kunjungan dari pejabat kabupaten. Mereka mendengar tentang sistem antrian dan laporan daring buatan anak muda. Raka dipanggil untuk menjelaskan. Di hadapan pejabat itu, Raka mempresentasikan dengan penuh keyakinan. Ia tunjukkan fitur-fitur. Ia jelaskan manfaatnya. Pejabat itu terlihat kagum, lalu berkata, kalau ini dikembangkan, bisa dipakai di seluruh kecamatan. Raka hampir tak percaya. Itu pintu yang jauh lebih besar. Jalan yang dulu ia tapaki sendiri, kini mulai dilirik banyak orang. Namun di rumah, ibunya tetap tidak berubah. Malam itu, ketika keluarga besar kembali berkumpul, ibunya masih saja berkata lantang, syukur saya ada Andi. Kalau berharap sama Raka, entahlah, masa depannya gelap. Semua mata menoleh. Raka menunduk. Hatinya perih. Tapi kali ini, ia tidak lagi ingin menangis. Ia tersenyum tipis. Karena di dalam dadanya, ia tahu, kebenaran sedang menunggu waktu untuk terungkap. Dan malam itu, ketika semua sudah tidur, Raka duduk di depan komputer barunya. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Wajahnya penuh cahaya semangat. Di layar, angka pengguna bertambah, notifikasi berdatangan. Dunia yang dulu menolaknya kini perlahan mulai membuka pintu. Di hati kecilnya, ia berbisik,
Bu, tunggulah. Waktu itu akan datang. Aku akan buktikan. Dengan izin Allah. Hari itu, aula kecamatan kembali ramai. Raka dipanggil untuk mempresentasikan sistemnya di hadapan lebih banyak pejabat. Suara kipas angin berderit di langit-langit, kertas-kertas berserakan di meja panjang, wajah-wajah serius menatap ke arahnya. Ia berdiri dengan komputer barunya, mencoba meyakinkan bahwa sistem itu mampu dipakai dalam skala lebih besar. Semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba komputer itu macet. Layarnya membeku, kursor tak bergerak. Jantung Raka seakan berhenti. Ruangan mendadak hening. Ada bisik-bisik kecil, ada tatapan ragu. Raka menarik napas dalam, lalu dengan tenang merestart sistem. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya layar kembali hidup. Ia melanjutkan presentasi dengan suara lebih mantap, seolah kegagalan kecil tadi adalah ujian kesabaran. Setelah selesai, tepuk tangan terdengar. Camat tersenyum, berkata, anak muda ini tidak hanya pintar, tapi juga tenang menghadapi masalah. Itu yang dibutuhkan. Sepulang dari sana, Raka merasa lega. Namun di rumah, ibunya tetap menyambut dengan dingin. Kalau cuma pamer komputer, apa gunanya? Kakakmu tiap bulan setor uang belanja. Kamu apa? Raka hanya menunduk. Luka itu kembali mengiris, tapi ia sudah terbiasa. Malam itu, ia duduk lama di kamar, berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Tunjukkan jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, telepon dari kabupaten datang. Mereka ingin mencoba sistem Raka di pasar tradisional yang selalu penuh sesak. Itu kesempatan emas. Raka menyiapkan segalanya. Komputer, brosur, dan tenaga relawan muda yang sudah ia latih. Hari pertama uji coba, pasar yang biasanya kacau mulai lebih teratur. Pedagang senang, pembeli merasa terbantu. Berita itu cepat menyebar. Media lokal menulis artikel, anak muda kampung ciptakan aplikasi antrian, bantu pasar lebih tertib. Nama Raka mulai terdengar. Undangan datang dari berbagai tempat. Jumlah pengguna meningkat pesat. Ia mulai menerima sedikit pemasukan dari kerjasama dengan koperasi dan pasar. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya bisa membeli kebutuhan sendiri tanpa meminta uang pada ibunya. Namun, meski uang mulai masuk, ibunya tetap keras. Jangan senang dulu. Uang kecil tidak bisa buat makan lama. Kalau kakakmu itu jelas, tiap bulan ada gaji. Raka tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, langkahnya baru saja dimulai. Kesuksesan Raka membuat beberapa orang iri. Ada tetangga yang mulai berbisik, mengatakan Raka sombong karena sering dipanggil pejabat. Ada pula teman lama yang menuduhnya mendapat bantuan dari orang dalam. Puncaknya, sebuah fitnah beredar. Konon Raka menipu koperasi dengan sistem yang tidak aman. Kabar itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga ibunya. Malam itu, ibunya marah besar. Benarkan, saya bilang dari dulu, kamu cuma bikin malu. Lebih baik berhenti. Ka, jangan bikin aib keluarga. Hati Raka hancur. Tapi ia tidak diam. Ia menghadap ketua koperasi, menjelaskan semuanya, menunjukkan bukti bahwa sistemnya aman. Perlahan, kebenaran terungkap. Fitnah itu hanyalah iri hati orang yang tidak suka melihatnya maju. Koperasi tetap percaya, bahkan memberi dukungan lebih besar. Raka merasa lega. Ia belajar, semakin tinggi ia melangkah, semakin kencang angin menerpa. Sistem buatan Raka kini dipakai di banyak tempat. Dari posyandu, koperasi, pasar, hingga kantor kelurahan. Media nasional mulai meliput. Foto Raka terpampang di koran. Pemuda kampung jadi inspirasi teknologi. Di saat yang sama, kakaknya, Andi, mulai merasa tersaingi. Selama ini ia adalah kebanggaan keluarga. Tapi kini nama Raka lebih sering disebut orang. Hubungan kakak beradik itu renggang. Meski Raka tak pernah berniat mengalahkan siapapun.
Suatu malam, ibunya melihat berita Raka di televisi. Wajahnya terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun, bukannya memuji, ia hanya bergumam lirih. Kalau saja kamu dari dulu jadi pegawai negeri, mungkin saya lebih tenang. Kalimat itu membuat Raka terdiam lama. Ia sadar, meski dunia memuji, ibunya mungkin tetap tidak akan mengakui. Tapi ia tidak marah. Ia hanya berdoa. Suatu hari hati ibunya akan luluh. Tahun berlalu. Startup kecil Raka berkembang pesat. Investor datang, modal bertambah, kantor sederhana berdiri di kota. Raka resmi menyandang gelar miliarder muda, jauh melampaui kekayaan kakaknya. Hari itu, ia pulang ke rumah membawa kabar bahwa sistemnya akan dipakai di seluruh kabupaten. Rumah ramai, tetangga berdatangan memberi selamat. Ibunya duduk di kursi bambu, menatap putra bungsunya dengan mata berkaca-kaca. Pelan-pelan, air mata jatuh di pipinya. Raka, maafkan ibu. Dari dulu ibu selalu merendahkanmu. Ibu salah. Ibu tidak pernah percaya, padahal kamu sudah berjuang begitu keras. Suaranya bergetar, penuh sesal. Raka mendekat, menggenggam tangan ibunya. Tidak apa-apa, Bu. Semua sudah berlalu. Kalau bukan karena doa ibu, mungkin aku tidak bisa sampai di sini. Tangis pun pecah. Untuk pertama kalinya, ibunya memeluknya erat. Bukan lagi pelukan penuh keraguan, tapi pelukan seorang ibu yang akhirnya melihat anaknya bersinar. Di luar rumah, lampu-lampu kampung menyala. Angin malam berhembus pelan. Hidup Raka sudah berubah. Dari anak yang diremehkan, ia kini menjadi bukti